Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari dengan NIM 0701113820252227 kelas Palembang. Di sini saya akan menganalisis web pemerintah pengadaan barang dan jasa secara elektronik approachment untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Baiklah, di sini saya mengambil website pengadaan barang dan jasa pemerintah approachment. Pada tampilan pertama ini terdapat profil perusahaan dari approachment, di mana terdapat fitur home. Pada fitur ini terdapat visi dan misi dari approachment yang dapat kita lihat dari gambar di atas. Kemudian pada bagian bawah terdapat 5 menu, yaitu pertama terdapat menu pengumuman pengadaan. Pada menu pengumuman pengadaan berisi informasi daftar pengadaan barang dan jasa yang saat ini sedang diumumkan. Pada menu ini terdapat pengumuman pengadaan non-KHS dan pengumuman pengadaan KHS yang dapat kita lihat listnya dengan memasukkan wilayah yang ingin kita lihat dan memasukkan tanggal awal serta tanggal akhir. Di sini saya mengambil unit induk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Tetapi pada unit induk wilayah ini, list pengumuman pengadaan non-KHS dan KHS tidak terdapat pada menu ini. Selanjutnya itu ada menu pengumuman DPT. Menu DPT PLN adalah aplikasi untuk proses pendaftaran calon mitra penyedia barang atau jasa yang berminat untuk menjadi perusahaan yang terdaftar di DPT, di mana aplikasi ini merupakan pengganti proses manual yang berjalan sebelumnya. Jika kita ingin melihat pengumuman DPT, kita dapat memilih kategori, lalu pilih unit, dan pilih grup. Lalu klik cari, kemudian list pengumuman DPT akan muncul di laman tersebut, dengan nama grup, nomor DPT, unit, tanggal publis, dan aksi. Di sini saya mengambil contoh list pengumuman yang kedua menggunakan nomor DPT 31002012160005 dengan tanggal publis tahun 2020 bulan 12 tanggal 21. Lalu klik selengkapnya dan akan muncul nomor DPT dan nama material jasa seperti yang ada pada gambar di atas. Selanjutnya itu ada menu hasil pengadaan. Menu ini berisikan informasi hasil pengadaan yang telah selesai dilakukan. Pada menu ini terdapat hasil lelang non-KHS dan hasil lelang KHS. Pada hasil lelang non-KHS, saya mengambil unit induk wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Jika kita ingin melihat hasil lelang non-KHS, kita bisa mengklik bagian tender jasa penggantian, kemudian akan muncul list hasil lelang non-KHS yang berisikan informasi pengadaan seperti gambar di atas. Jika kita ingin melihat hasil lelang KHS, kita dapat melakukan hal yang sama dengan cara memilih unit yang ingin dipilih, lalu klik hasil lelang yang ingin dipilih, kemudian informasi pengadaan, detail material, serta detail jasa akan muncul. Kemudian terdapat menu hasil DPT. Menu ini berisikan daftar penyedia yang telah ditetapkan sebagai penyedia terseleksi. Pada menu ini kita dapat melihat hasil DPT dengan mengklik tanda tambah. Misalnya kita mengambil contoh pada perusahaan Hilary Indotama. Dan yang terakhir terdapat menu berita. Menu ini merupakan media komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada pengguna aplikasi. Jika kita ingin melihat list berita, kita dapat mengklik bagian semua wilayah, lalu memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir berita yang ingin dicari. Sebagai contoh, di sini saya mengambil unit induk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian klik cari dan berita yang ingin kita lihat akan muncul di menu ini. Yang kedua terdapat fitur About Approach PLN. Dapat kita lihat pada fitur ini sudah terdapat penjelasan mengenai Approach PLN, portal Approach PLN yang berisikan penjelasan mengenai pengertian portal Approach PLN. Pada portal Approach PLN terdapat menu seperti Home, Terms and Conditions, FIK, Registration, and Login. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai e-bidding dan e-reverse auction, di mana e-reverse auction terdiri dari e-reverse auction terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir terdapat user guide. Fitur yang ketiga yaitu Terms and Conditions. Pada fitur ini terdapat file Terms and Conditions yang berisikan mengenai pengertian dan istilah, tanggung jawab penggunaan user ID dan password. Aktivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik seperti pertama,
persiapan pengadaan barang jasa. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang jasa yang meliputi proses inisialisasi, pendaftaran dan unduh dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan data aplikasi, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran dan evaluasi, sanggahan, dan lainnya. Selanjutnya itu ada ketentuan lain seperti pengumuman, pengadaan gagal dan pengadaan ulang, perubahan jadwal, daftar hitam, waktu server, gangguan perangkat jaringan atau aplikasi approachment PLN, informasi dan data penyedia jasa, serta yang terakhir itu ada penutup. Fitur yang keempat itu ada FIQ atau Frequently Asked Question. Dalam fitur ini berisikan tempat di mana bagi orang-orang yang masih bingung dan ingin bertanya mengenai website pengadaan barang dan jasa pemerintah, approachment, yang kemudian akan dijawab oleh admin approachment tersebut. Yang kelima, terdapat fitur registration di mana terdapat panduan untuk melaksanakan registrasi yang dapat dilihat dengan mengklik kata di sini. Selanjutnya, masukkan alamat email untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jika proses registrasi dan pengisian data sudah dilakukan, lalu proses berikutnya dengan memverifikasi dokumen perusahaan yang dapat dilakukan di kantor PLN Pusat, unit induk. Jika ingin melihat alamat kantor PLN, kita bisa mengklik kata di sini. Kemudian, fitur yang terakhir adalah login. Setelah kita sudah mendaftar approachment, kita dapat login ke website tersebut dengan cara memasukkan username serta password yang sudah kita buat pada proses registration sebelumnya. Kelebihan dari web approachment ini yaitu pertama, pada website ini sudah terdapat email dan alamat kantor yang dapat memudahkan orang untuk mencari tahu informasi mengenai approachment ini. Yang kedua itu fitur-fitur yang ada di website ini juga sudah lengkap dan tidak terdapat kendala pada saat kita mengaksesnya. Yang ketiga itu sudah terdapat fitur FIQ yang dapat memudahkan orang untuk bertanya jika masih belum mengerti untuk registrasi ke aplikasi approachment ini. Admin approachment ini juga pas respon dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang keempat itu informasi yang ada di website ini juga selalu update. Adapun kekurangannya adalah pada web approachment ini hanya bisa diakses oleh orang yang sudah memiliki akun dan tidak bisa diakses oleh sembarangan orang yang belum memiliki akun. Baiklah, itulah analisis web pemerintah pengadaan barang dan jasa approachment dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.